Indonesia adalah negara yang dikenal dengan keberagaman, mulai dari bahasa, suku, ras, budaya, dan agama. Lalu, apakah kalian penasaran mengenai perbedaan ini berasal dari nenek moyang yang berbeda juga, atau ternyata dari satu nenek moyang yang sama? Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia memang selalu menarik untuk dibahas. Banyak teori yang mengatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Tiongkok, Melayu, bahkan Taiwan. Apakah benar seperti itu? Mari kita bahas lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke materi videonya, kali ini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salmanin Al-Afarizi. Saya berasal dari kelas 10J. Dan seperti yang kalian ketahui, kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori asal-usul nenek moyang Indonesia ada 5, yaitu yang pertama teori Yunan, yang kedua teori Nusantara, yang ketiga teori Out of Taiwan, yang keempat teori Out of Afrika, dan yang kelima ada teori menurut para ahli. Yang pertama, teori Yunan. Teori Yunan ini mengungkapkan asal-usul nenek moyang Indonesia yang berasal dari wilayah Tiongkok, tepatnya daerah Yunan. Nenek moyang bangsa Indonesia diperkirakan telah meninggalkan wilayah Yunan di sekitar hulu sungai Salween dan sungai Mekong dengan memiliki tanah yang subur. Diperkirakan karena bencana alam dan serangan suku bangsa lain, maka mereka mulai bergerak untuk berpindah. Arus migrasi atau perpindahan tersebut kemudian diteruskan saat sebagian mereka melanjutkan pergerakan tersebut sampai ke wilayah kepulauan di Nusantara. Jadi, kesamaan bahasa Melayu dengan bahasa Cham di Kamboja menandakan adanya hubungan dengan dataran Yunan. Teori Yunan didukung oleh ahli dalam negeri bernama Muhammad Ali yang menyatakan bahwa teori asal-usul nenek moyang Indonesia adalah manusia yang berasal dari Yunan. Hal tersebut didasari oleh adanya dugaan perpindahan atau migrasi orang-orang di daerah Mongol Selatan karena terletak dengan bangsa-bangsa lain, terutama bangsa yang lebih kuat atau berkuasa. Berikut adalah 3 gelombang perpindahan atau migrasi dalam teori Yunan, dijelaskan lebih detail seperti berikut ini. Yang pertama, golongan Proto-Melayu. Proto-Melayu atau Melayu tua adalah orang-orang Austronesia yang berasal dari Asia yang pertama kali datang ke Kepulauan Nusantara sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu ini memasuki wilayah Nusantara dengan 2 jalur, yakni jalur barat melalui Malaysia sampai Sumatera dan jalur timur melalui Filipina sampai Sulawesi. Bangsa Proto-Melayu ini memiliki kebudayaan yang lebih tinggi dibandingkan manusia purba sebelumnya. Kebudayaan tersebut adalah batu baru atau disebut juga zaman Neolitikum, yang pembuatan batunya sudah dihaluskan. Berdasarkan penelitian Fancy Keren di Kalumpang atau daerah Sumatera Utara, telah terjadi perpaduan antara tradisi kapak persegi dan kapak lonjong. Tradisi tersebut dibawa oleh orang-orang Austronesia yang datang dari utara melalui Filipina dan Sulawesi. Perlu Anda ketahui bahwa anak keturunan asli bangsa Proto-Melayu adalah suku Dayak dan suku Taraja yang telah masuk dalam suku bangsa Indonesia. Yang kedua ada golongan Detro-Melayu. Bangsa Detro-Melayu atau Melayu muda kemudian berhasil menetap dan akhirnya berasimilasi dengan bangsa pendahulunya, yakni bangsa Proto-Melayu. Hal ini terjadi pada kurun waktu sekitar 400 sampai 300 sebelum Masehi, yakni gelombang kedua nenek moyang bangsa Indonesia datang ke wilayah Nusantara.
Bangsa Melayu muda ini masuk ke Nusantara dengan jalur barat dengan menempuh rute dari Yunan, lebih tepatnya Teluk San Kim, Vietnam, semenanjung Malaysia, dan akhirnya sampai di wilayah Nusantara. Bangsa ini telah memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan dengan bangsa pendahulunya atau bangsa Proto Melayu, karena sudah bisa menghasilkan barang-barang dari perunggu dan besi. Contohnya seperti kapak corong, kapak serpatu, dan bentuk-bentuk mekara. Selain kebudayaan logam, bangsa ini juga sudah mulai mengembangkan kebudayaan megalitikum, contohnya membuat menhir atau tugu batu dan unden berundak. Keturunan bangsa Datar Melayu atau Melayu muda ini adalah suku Jawa Melayu, suku Jawa, suku Melayu, dan Bugis yang termasuk dalam suku bangsa Indonesia. Dan gelombang migrasi yang ketiga ada bangsa Melasenoid. Bangsa Melasenoid mulai hadir juga di sekitar wilayah Papua pada akhir zaman es 70.000 sebelum Masehi. Yang kedua ada teori Nusantara. Teori Nusantara menyatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari luar. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, Boris Kraft, dan J. Crawford. Teori ini dilandasi beberapa argumen, antara lain bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Peradaban ini tak mungkin dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. Bangsa Melayu memang memiliki kesamaan dengan bahasa Champa atau Kamboja. Namun persamaan ini hanya kebetulan. Kemungkinan orang Melayu adalah keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis. Perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Dan yang ketiga adalah teori Out of Taiwan. Teori ini berpandangan bahwa bangsa yang ada di Nusantara berasal dari Taiwan, bukan dari daratan Cina. Teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak. Menurut pendekatan linguistik, dijelaskan bahwa dari keseluruhan bangsa yang dipergunakan suku-suku di Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Akar dari keseluruhan cabang bahasa yang dipergunakan leluhur yang menetap di Nusantara berasal dari rumpun Austronesia di Formosa atau dikenal dengan rumpun Taiwan. Selain riset genetika yang dilakukan pada ribuan kromosom, tidak menemukan kecocokan pada pola genetika dengan wilayah Cina. Yang keempat, ada teori Out of Africa. Teori Out of Africa. Teori ini menyatakan bahwa manusia modern yang hidup sekarang berasal dari Afrika. Dasar teori ini yaitu ilmu genetika melalui penelitian DNA, mitokondria, gen perempuan dan gen laki-laki. Menurut ahli dari Amerika Serikat, Miss Ingman, manusia modern yang ada sekarang ini berasal dari Afrika antara kurun waktu 1 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Dari Afrika kemudian menyebar keluar Afrika. Dari penelitian Ingman, tak ada bukti bahwa gen manusia modern bercampur dengan gen spesies manusia purba. Manusia Afrika melakukan migrasi keluar Afrika diperkirakan sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun silam dengan tujuan menuju Asia Barat. Jalur yang ditempuh ada dua, yaitu mengarah ke lembah Sungai Nil, melintasi semenanjung Sinai, lalu ke utara melewati Arab River, dan yang kedua melewati Laut Merah. Pada 70.000 tahun yang lalu, bumi memasuki masa glacial terakhir dan permukaan air laut menjadi lebih dangkal karena air masih berbentuk gletser. Dengan keadaan ini, mereka sangat memungkinkan menyeberangi lautan hanya dengan menggunakan perahu primitif. Setelah memasuki Asia, beberapa kelompok tinggal sementara di Timur Tengah.
Sedangkan kelompok lain melanjutkan perjalanan dengan menyusuri pantai semenanjung Arab menuju ke India, Asia Timur, Indonesia, dan bahkan sampai ke barat daya Australia, yaitu dengan ditemukannya fosil laki-laki di Lake Munro. Jejak paling kuat untuk membuktikan bahwa manusia Afrika telah bermigrasi hingga ke Australia adalah jejak genetika. Dan yang kelima, menurut para ahli, ada 5 teori ahli yang menjelaskan asal-usul moyang bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, teori Dr. Andes Muhammad Ali. Dr. Andes Muhammad Ali merupakan salah satu ahli yang mendukung teori Yunan. Dia berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari Mongol yang terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat sehingga memutuskan migrasi menuju ke selatan. Yang kedua, ada teori menurut Profesor Muhammad Amin. Teori selanjutnya dari Muhammad Yamin yang menyatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia adalah dari Indonesia sendiri, bukan dari luar. Dasar pendapatnya adalah penemuan fosil dan artefak yang lebih banyak di wilayah Indonesia dibandingkan dengan dari daerah lain di Asia. Contohnya penemuan manusia purba seperti Homo soloensis dan Homo wajakensis. Teori yang ketiga ada teori von Hein-Gilder. Menurut von Hein-Gilder, bangsa Indonesia berasal dari daerah Champa, Cochin, Cina, dan Kamboja. Dasar pendapat ini karena adanya penemuan artefak-artefak Indonesia yang memiliki banyak kesamaan dengan artefak yang ditemukan di daerah Asia, daratan Asia. Selain itu, Gilder meyakini kelompok ras dominan yang datang ke Indonesia adalah ras yang memiliki postur tubuh besar dengan tinggi badan sekitar 155 cm. Yang keempat, ada teori Dr. Brandes. Dr. Brandes menyatakan bahwa suku-suku yang mendiami kepulauan Indonesia memiliki kesamaan dengan orang-orang yang tinggal di daerah sebelah utara Pulau Formosa atau Taiwan, sebelah selatan Jawa dan Bali, serta setelah timur sampai ke tepi barat Amerika sebelah timur. Dan yang terakhir ada teori dari Hogan. Hogan berpendapat bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia adalah berasal dari bangsa yang menempati daerah pesisir Melayu, berasal dari Sumatera. Mereka bercampur dengan bangsa Melayu yang disebut sebagai Proto-Melayu dan Detro-Melayu. Proto-Melayu kemudian menyebar ke daerah di Kepulauan Nusantara pada 3000 sampai 1500 sebelum Masehi. Sedangkan Detro-Melayu menyebar sekitar 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Demikian 5 teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada